Apakah Anda pernah berpikir mengapa Anda menjadi wibu? Atau jika tidak mau disebut demikian, okelah, sebagai aktivis atau pegiat dalam kurung pop kultur Jepang, sejak kapan kok bisa? Kenapa harus jadi wibu? Kenapa nggak ngindi aja? Ngoplo gitu? Atau nyundaan? Atau bahkan K-pop? Pernahkah terlintas demikian di benakmu? Oke, tak usah kau sesali, terima sajalah. Karena itu semua merupakan hasil dari Anda terpaksa atau tidak terpaksa memilih cara Anda bersosialisasi. Elemen pembentuk kepribadian Anda menjadi diri Anda sekarang disebabkan oleh sekurang-kurangnya 5 media. 1. Keluarga. 2. Peer group atau teman sebaya. 3. Sekolah. 4. Lingkungan kerja atau organisasi. Dan 5. Media massa plus online. Mari kita ambil satu contoh. Seseorang, sebut saja namanya Hachiman. Hachiman di keluarganya diberikan pendidikan, pemahaman, dan keterampilan yang kurang layak selama masa pertumbuhannya, sehingga Hachiman memiliki ketegaran dan keteguhan yang rendah dalam dirinya dan membutuhkan suatu asupan lain. Di situ lahir lack of support system terjadi. Suatu ketika Hachiman mendapatkan asupan yang membuat dirinya senang. Enzim dopaminnya tertrigger dengan menonton anime, dengan visualisasi yang disukainya. Tapi masalahnya, rating anime tersebut tidak sesuai dengan umurnya sekarang, dan terus-menerus mengkonsumsi anime tersebut tanpa pengawasan orang tua. Maladaptive coping mechanism mulai terjadi karena keluarga kurang memberikan asupan yang layak dan dikalahkan oleh anime yang ditontonnya, tapi dia tetap merasa kurang puas karena asupannya bersifat pasif, hanya menonton saja. Lack of communication mulai aktif. Pada saat keluar rumah, teman sebayanya berbeda ketertarikan karena mereka senang main bola, sedangkan Hachiman sukanya nonton anime, sehingga dia tidak mendapatkan dukungan teman, bahkan seringkali mendapatkan perundungan atau pembulian karena perbedaan ketertarikan dengan temannya. Akhirnya dia lebih memilih menonton anime, seolah-olah terkesan mengurung diri. Lack of interaction makin tinggi. Di sekolah pun sama, sedikit sekali interaksi dengan teman sekolahnya, bahkan sama juga cenderung menjadi inferior, terbulikan oleh teman-temannya yang superior. Akhirnya memilih diam dan menonton lagi. Suatu ketika dia mendapatkan teman online, lalu diajak ke grup chatnya untuk sharing tentang peranimean. Courage dia meningkat, tapi masih sebatas online. Interaksi dan komunikasi langsung masih lemah. Kemudian diajaklah dia gathering ke suatu event di Jepangan. Dia senang akhirnya punya teman sebaya dan sehobi. Dia sadar memang perlu teman nyata, berkomunitas, dan dia mulai berani. Di sini luar biasa perubahan keterampilannya. Kumpulan lacking sebelumnya mulai perlahan luntur. Tapi masalahnya, lacking sebelumnya itu terlalu banyak, sehingga tak jarang Hachiman terkena konflik dalam komunitasnya, seperti dugaan kasus salah ucap di medsos. Foto dengan cosplayer terindikasi sekuhara, menyalurkan ekspresinya dengan berjoget ria di depan panggung, namun terindikasi kerusuhan oleh panitia, dan akhirnya ditegur oleh senior komunitas tersebut karena aksi-aksinya, dan lain sebagainya. Pemahaman norma, aturan, dan budaya sosialnya tidak terlatih sejak kecil. Dia merasa benar selama ini dan menyalahkan situasi yang terjadi karena tertekan mengapa dia selalu disalahkan. Dan di posisi inilah mulai bermunculan cara meresolusi dan memecahkan masalah yang dialaminya. Dan disinilah momentum perubahannya. Ini hanya contoh saja, tapi situasi tersebut merupakan contoh dari situasi beberapa orang di antara kita semua yang melaluinya. Jadi, apa kesimpulannya? Ada 2 kesimpulan yang kita bisa dapatkan. 1, dari pola-pola keputusan seorang Hachiman tadi menyebabkan dia menjadi dia. Maksudnya adalah menjadi wibu merupakan output dari keputusan kolektif Anda untuk memilih cara bersosialisasi. Dengan cara Anda menonton anime yang merupakan reaksi dari asupan yang kurang layak, pendidikan yang kurang memadai, afeksi, dan pendidikan karakter beserta keterampilan yang minim, sehingga Anda mencari
mencari cara untuk mendapatkan asupan tersebut melalui coping mechanism. Meskipun coping mekanisme ini melalui nonton anime, tapi masalahnya adalah menonton anime yang tidak sesuai dengan umurnya. Di situ berbahaya karena psikologis perkembangan anak tidak sesuai dan tidak akan menjadi baik ke depannya. Sedangkan keluarga merupakan pendidikan primer dan sosialisasi primer untuk perkembangan manusia tersebut. Kemudian dengan cara Anda mendapatkan teman di sosial media, di circle Anda, dan akhirnya kalian berteman, berkumpul, dan itu semua merupakan hasil dari rangkaian sosialisasi sekunder Anda, dari peer group Anda, lingkungan rumah Anda, di sekolah, di komunitas dan organisasi Anda, termasuk di media online. Disitulah cara Anda berkeputusan untuk memilih cara bersosialisasi. Dan yang kedua, ketika seorang wibu itu sudah mulai merasakan ketidaknyamanan gara-gara terlalu mendapatkan atensi atau perhatian yang berlebih secara negatif atau teguran-teguran yang memang dia tidak senangi, disitulah sejatinya momentum dia berubah. Maka dari itu, kenapa dia ingin berubah? Karena selama ini disebabkan oleh keputusan kolektif dia memilih jalan dan cara bersosialisasinya seperti itu. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah kesadaran. Satu-satunya cara untuk mengubah situasi tersebut yaitu kesadaran. Kesadaran sebelum berubah. Awareness before change. Ngeh dulu baru berubah, sadar dulu baru berubah. Sampai kapanpun Anda tidak nyaman, Anda merasa ditegur terus, Anda serba salah, dan hal-hal lainnya yang mengapa Anda ini merasa dipersalahkan terus, karena sebagian peringatan adalah peringatan terakhir. Ketika Anda sudah sadar, telah menelusuri penyebab mengapa Anda mengalami hal demikian, dan mampu menerima diri serta telah berdamai dengan masa lalu perhatikan apa yang terjadi.